Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan judul UTS Administrasi Kurikulum. Nama Della Fatma Putri dengan NIM 1201032098. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pengertian administrasi kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharsimi Arikunto, administrasi kurikulum ialah administrasi yang ditunjukkan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar tersebut. Sedangkan menurut Dr. Haji Hasbiallah MAG dan Mahlil Nurul Ihsan MPD, administrasi kurikulum ialah segenap rangkaian proses usaha bersama yang sadar yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kurikulum dalam rangka memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran dengan memusatkan upaya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar peserta didik. Pengertian administrasi kurikulum secara umum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisiensi demi membantu tercapainya pendidikan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup atau komponen administrasi kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan alat pengatur dalam manajemen pendidikan yang terdiri dari petunjuk berupa jenis serta sumber yang dibutuhkan oleh peserta serta perlengkapan media pembelajaran dan tindakan yang harus dikerjakan. Merencanakan berbagai sumber biaya, tenaga, sarana yang dibutuhkan, sistem kontrol dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum. Organisasi adalah merupakan desain bahan-bahan kurikulum yang memiliki tujuan untuk mempermudah peserta didik untuk mendalami serta menguasai bahan pelajaran serta mempermudah jalan belajar sehingga tujuan pembelajaran peserta didik dapat dicapai secara efektif. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum. Proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, evaluasi kurikulum. Proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Fungsi administrasi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kemampuan pendidikan untuk menyesuaikan bahan ajar terjadinya perubahan kurikulum karena adanya perubahan zaman yang semakin berkembang, maka kurikulum menyesuaikan pada kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang kedua, fungsi integrasi. Berfungsi sebagai kesatuan proses dalam mengintegrasikan potensi-potensi peserta didik agar peserta didik menjadi pribadi yang unggul. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Mengandung makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami perbaikan-perbaikan potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Yang keempat, fungsi diferensiasi. Sebagai alat pemberian pelajaran prima dari berbagai jenis perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Yang kelima, fungsi persiapan. Persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan dapat mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya serta juga dapat mempersiapkan diri agar memiliki persiapan hidup di masyarakat. Keenam, fungsi pemilihan. Memberikan peluang bagi siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Merancangkan kurikulum. Usaha peningkatan mutu pendidikan tinggi selama ini itu nampaknya belum mencapai taraf yang memadai. Dengan pendidikan diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada umumnya. Selama ini telah terjadi kecenderungan dalam memaknai mutu pendidikan yang hanya dikaitkan dengan aspek kemampuan akademik dan lebih khusus lagi hanya aspek kognitif.
yang pada gilirannya berdampak terabaikannya aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, seni, dan olahraga serta life skill. Berdasarkan hal tersebut, maka kurikulum perlu disempurnakan dengan pendekatan berbasis kompetensi. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ada dua. Yang pertama, prinsip umum. Prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunkannya. Yang kedua, prinsip khusus. Mengembangkan komponen tujuan, prinsip-prinsip untuk mengembangkan komponen isi kurikulum, dan prinsip untuk mengembangkan komponen-komponen kurikulum lainnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.